Hai semua, ketemu lagi di channel aku, Mi Kitchen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba dan berbagi resep cara membuat bacon beef burger. Di episode sebelumnya saya sudah pernah buat burger ayam. Nah, kali ini saya guna daging lembu. Ini boleh jadi salah satu inspirasi olahan daging lembu. Ingin tahu bahan dan cara pembuatannya? Tonton terus video berikut ini sampai selesai ya. Untuk langkah pertamanya kita buat roti burgernya dulu. Sebelum saya tunjuk bahan-bahannya, saya ingin bangkitkan yeast terlebih dahulu, dimana menurut saya cara ini lebih senang untuk mengaktifkan yeast secara efektif. Bahan yang diperlukan 200 gram air suam, 11 gram yeast gerah, 120 gram gula. Cara mengaktifkannya, pertama-tama sediakan mangkuk kosong atau cup, kemudian letak gula sebanyak 2 sendok makan saja. Kemudian masukkan semua yeast ke dalam cup. Setelah itu tambahkan air ke dalam mangkuk. Kemudian kita aduk sampai gula dan yeast larut dengan air. Nah, setelah tercampur merata, kemudian lubang cup kita tutup menggunakan plastik wrap dan berikan beberapa lubang kecil di atasnya. Ini untuk sebagai lubang udara ya. Kemudian asingkan dan biarkan selama 15 menit. Nah, untuk bahan-bahan roti yang diperlukan adalah 500 gram tepung roti. Nah, ini bisa kita bangkitkan sebelumnya. Nampak sudah bangkitkan. 100 gram margarin. Nah, untuk mentega dengan margarin itu sama ya. 1 sendok teh pemantap roti. 50 gram susu tepung. Nah, untuk susu tepung ini yang kita pakai adalah susu khusus buat roti. 120 gram gula, ini sisa gula saat kita bangkitkan yeast tadi, dan yang terakhir 1 butir telur. Sediakan mangkuk mixer, kemudian masukkan tepung, susu tepung, sisa gula saat kita bangkitkan yeast tadi, pecahkan telur. Ops, kulitnya ikut masuk pula. Masukkan pemantap roti. Kemudian berikan sedikit lubang di bagian tengahnya dan tuangkan yeast secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Dan aduk menggunakan spatula. Nah, di sini saya aduk dulu menggunakan spatula agar tekstur tepungnya sedikit basah. Dan ketika dimixer nanti tepung tidak akan terbang kemana-mana. Nah, ini kita lakukan sampai ke semua yeast habis. Setelah itu kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja. Adonan tepung agak berat, nah ini kita aduk selama 3 menit ya. Untuk tools mixernya saya pakai hook. Nah, ini setelah 3 menit penampakan adonannya sudah tercampur merata ya. Tutup mixer, kemudian kita tambahkan margarin. Kemudian kita hidupkan lagi mixernya. Nah, untuk step ini kita aduk adonannya selama 10 menit. Setelah 10 menit, tutup mixer. Nah, adonannya sudah tercampur merata. Kita tutup bagian atasnya menggunakan plastik wrap, berikan lubang sedikit di atasnya. Kemudian kita istirahatkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan adonan dan letak di atas meja adonan. Saatnya kita bentuk. Taburkan sedikit tepung di atas meja agar nanti adonannya tidak melekat di atas meja, kemudian kita ratakan. Nah, untuk adonan roti yang baik itu adalah tidak melekat di tangan. Kalau adonannya terlalu lembek, tambahkan sedikit tepung sampai tekstur adonan yang kita inginkan. Satukan ke semua adonan, kita bentuk adonannya berbentuk panjang. Kemudian potong kepada beberapa bagian.
Setelah selesai dipotong, kemudian adonannya kita timbang. Timbang adonan dengan berat setiap satu adonannya seberat 100 gram. Setelah selesai ditimbang, kemudian kita bentuk. Bentuknya kita buat bulat saja ya. Ambil satu adonan, pertama tekan dan pipihkan adonan agar sisa angin di dalam keluar. Kemudian bentuk bulat kembali, tarik dari atas ke bawah seperti ini agar bagian atas adonan nampak licin dan bulat. Tutup bagian bawahnya dan bulatkan bentuk di atas meja. Putar menggunakan tangan. Setelah selesai, lapis bagian bawah menggunakan kertas kalis minyak. Lakukan step ini sampai adonan selesai dibentuk dan kita diamkan adonan selama 45 menit untuk proses popping. Jangan lupa menutup adonan pakai kainnya agar serangga tidak masuk. Nah, setelah 45 menit kita istirahatkan, adonannya sudah lebih besar 1 kali ganda dari besar adonan sebelumnya. Nah, saatnya adonan rotinya kita hias ya. Sediakan 1 biji kuning telur, sedikit susu segar, dan biji-bijian secukupnya. Pertama-tama campurkan kuning telur dengan susu segar, kemudian kita aduk rata. Setelah itu, oleskan telur di bagian atas adonan roti dengan menggunakan raba bas secara menyeluruh sampai ke bagian tengah roti. Oleskan telur tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Setelah itu, taburkan biji-bijian di seluruh permukaan roti. Setelah selesai kita hias, saatnya kita bakar di dalam oven. Masukkan adonan roti di dalam oven. Jika menggunakan pembakaran seperti ini, ovennya jangan ditinggal ya, dan lakukan pergantian arah agar rotinya masak merata. Kemudian putar suhu, saya menggunakan api atas bawah sebesar 170 derajat Celcius dan selama 25 menit. Nah, rotinya nampak cantik bukan? Nah, kita ke step selanjutnya ya, yaitu kita akan olah daging lembunya. Di sini saya ada daging lembu segar seberat 500 gram, cuci bersih, kita potong kecil-kecil, kemudian kita cincang halus semuanya. Nah, 500 gram daging ini saya dapat 3 biji burger. Nah, untuk perasa daging burgernya, bahan yang diperlukan garam secukupnya, ajinomoto secukupnya, dan lada hitam dikisar kasar secukupnya. Pertama-tama kita aduk daging dulu agar tidak menggumpal, kemudian masukkan garam sesuai selera ya. Ajinomoto, dan lada. Setelah itu kita aduk merata. Kita aduk dagingnya agar ke semua daging dan perisa yang kita masukkan tadi tercampur merata. Untuk daging lembu yang saya pakai adalah daging lembu biasa ya, yang ada dijual di pasar. Sampai sudunya bengkok. Setelah tercampur merata, dagingnya kita bagikan beberapa bagian dan bentuk bulat ya. Panaskan pan, tambahkan mentega, biarkan cair terlebih dahulu. Kemudian masukkan bulatan daging ke dalam pan dan letak cetakan bulat seperti ini. Kemudian tekan daging dari bagian atas, ini bertujuan agar daging berbentuk bulat. Tekan-tekan agar daging padat dan berbentuk bulat cantik ya. Setelah rata, angkat cetakan dan goreng daging sampai masak. Masak daging dengan menggunakan api sedang saja ya, agar dagingnya tidak mudah gosong dan masaknya merata. Dan goreng dagingnya jangan terlalu kering ya, agar dagingnya tidak keras. Setelah masak, angkat dan asinkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kelihatan dagingnya sudah masak ya, bentuknya bulat dan tidak pecah. Kemudian kita goreng bacon daging juga ya, kita masak sampai garing ya. Setelah masak, angkat dan tiriskan minyak. Ini masaknya nggak usah terlalu lama karena ini dagingnya sangat tipis saja.
Kemudian saya bakar bawang merahnya karena saya tidak suka bau bawang mentah. Bakar sebentar saja, setelah itu kita angkat. Nah, ini roti burgernya tadi, belah dua kemudian kita bakar menggunakan mentega, kita bakar sebentar saja. Saatnya kita susun, letak roti bagian bawahnya pertama, setelah itu letak lettuce. Letak daging lembu di atasnya. Kemudian tambahkan mayonis. Letak cheese. Potongan bawang merah. Tomat. Bacon. Timun, kemudian tambahkan saus chili. Setelah itu tutup dengan roti. Tara, bacon beef burger siap disajikan. Tekstur rotinya sangat soft dan dagingnya sangat tebal. Makanya sangat puas daripada beli burger McDonald dan jauh lebih enak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan pemberitaan video terbaru lainnya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.